Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya warga MTSN 4 Sidoarjo, kali ini kita berbicara tentang memilih circle yang membawa ke surga. Apa itu circle? Circle adalah lingkungan pertemanan. Dengan tema di atas, maka kita seharusnya memilih teman atau sahabat itu yang baik, yang memiliki visi akhirat, tulus menasihati dalam kebaikan, serta konsisten mengingatkan untuk menjauhi maksiat. Mengenai pertemanan ini, bukanlah main-main. Nabi sendiri dalam hadisnya bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Oleh karena itu, hendaklah kalian memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman terdekat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad. Hadis ini mempunyai makna yang mendalam. Lingkungan pertemanan kita atau circle kita punya pengaruh besar terhadap cara kita berpikir, cara kita bertindak, berbicara, berakhlak, berperilaku, dan bahkan tujuan hidup kita, baik itu di dunia nyata maupun di media sosial. Dalam Islam, memilih teman bukan sekedar mencari teman seru-seruan, bukan sekedar untuk hura-hura, bukan sekedar untuk foya-foya, dan bukan sekedar untuk senang-senang. Tapi kita dianjurkan mencari teman yang kita yang bisa membawa kita semakin dekat kepada kebaikan, bahkan hingga ke surganya. Rasulullah memberikan perumpamaan yang sangat mudah dicerna tentang bagaimana pengaruh teman terhadap kita. Beliau bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi bisa jadi ia memberimu sebagian, atau kamu membeli darinya, atau minimal kamu mencium aroma wanginya. Sedangkan pandai besi bisa jadi ia membakar pakaianmu, atau kamu mencium bau busuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan kalau kita dekat dengan penjual parfum, minimal kita kecipratan wanginya. Tapi kalau kita dekat dengan pandai besi, minimal kita kecipratan abu busuknya atau asap kotornya. Begitulah teman, ia mewarnai kita, entah itu kebaikan yang kita peroleh ataukah keburukan yang kita dapatkan. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memilih teman. Sebagai contoh, apabila kita berada di circle pertemanan yang suka menggosip, suka jahil, suka membuli, atau suka ghibah, maka sedikit banyak kita lambat laun akan ketularan juga seperti itu. Ada 4 tips memilih dan membangun circle pertemanan yang sehat. Yang pertama, perhatikan nilai-nilainya. Apakah dia menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan punya akhlak yang baik? Kalau iya, maka pilih dia sebagai teman dekat. Yang kedua, lihat hasilnya. Setelah bergaul dengannya, apakah kita merasa lebih baik, lebih produktif, atau lebih dekat kepada Tuhan? Kalau iya, teruskan berteman dekat dengannya. Yang ketiga, berani filtering. Tidak semua orang itu bisa dijadikan teman dekat. Jaga jarak dengan orang yang membawa pengaruh negatif. Yang keempat, jadilah teman yang baik juga. Sebelum menuntut teman yang baik, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah aku sudah menjadi teman yang baik? Maka dari itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan menjadi teman yang baik yang selalu mengajak kepada kebaikan. Jangan anggap remeh pengaruh circle kita.
dengan memilih teman yang soleh dan membawa kebaikan, kita tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi juga circle yang insya Allah akan berkumpul bersama di surga. Amin, Allahumma amin. Yuk kita mulai bijak dalam memilih siapa yang ada di circle terdekat kita, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Demikian sedikit ulasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Kalau benar itu datangnya dari Allah, tapi kalau ada yang salah adalah dari saya pribadi. Maka al-afu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.